'cause I'm not just a pretty girl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kami kelompok 5 kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa menyampaikan isi materi kami. Pertama-tama yang terhormat Bapak Samad Haji Hussein, SKM, MSC, dan juga teman-teman sebangku seperjuangan yang kami banggakan. Baik, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, dan di sini saya akan menyampaikan tata cara melakukan penyampaian materi atau diskusi. Baik, yang pertama sesi pembukaan yang mana telah kita lewati tadi. Yang kedua sesi penyampaian sesi perkenalkan nama. Yang ketiga sesi penyampaian materi, dan keempat itu penutup. Nah, baik, sekarang kita beralih ke sesi yang kedua, yaitu sesi memperkenalkan diri. Baik, di sini saya sendiri yaitu Miyati Ismail dan teman saya Musrifah Usama, Siti Sumiati, dan Rusna Hussein. Baik, itulah kami dari kelompok 5. Nah, sekarang kita beralih ke sesi yang ketiga, yaitu sesi penyampaian materi. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok kami yang dimana terdapat 2 poin, yaitu tuberkulosis sama pneumonia. Namun di sini saya akan menjelaskan yang poin pertama, yaitu tuberkulosis. Seperti teman-teman ketahui bahwa tuberkulosis ini disingkat dengan TBC, yaitu merupakan infeksi akut atau kronis yang disebabkan oleh Mycotuberculosis dan ditandai dengan infiltrasi pulmonera. Nah teman-teman, selain tuberkulosis, pengertian dari tuberkulosis, ada juga jenis-jenis tuberkulosis atau TBC. Yang pertama itu tuberkulosis paru atau disingkat dengan TBC paru. Yang kedua tuberkulosis limfadenitis atau disingkat dengan TBC limfadenitis. Dan yang ketiga tuberkulosis tulang atau disingkat dengan TBC tulang. Nah, itu selanjutnya kita lihat pengertian dari tuberkulosis pada paru. Tuberkulosis pada paru ini lebih dikenal dengan sebutan TBC. Seseorang bisa menderita TBC ketika menghirup udara yang keluar dari orang yang sudah terkena infeksi tuberkulosis paru ini. Dari sini ada tanda dan gejalanya, yang dimana yang pertama itu seorang penderita akan batuk selama 3 minggu, lebih dari 3 minggu. Yang kedua, batuk itu akan terus terjadi dan mengeluarkan darah. Dan yang ketiga itu batuk berlendir, terus dada terasa nyeri dan napas tersengal-sengal. Dan yang kedua itu ada tuberkulosis pada limfadenitis, yaitu adalah sering disebut dengan TB yang ditandai menyerang paru-paru, adalah TB yang disebut dengan TB extrapulmonary, yaitu contohnya yang paling sering terjadi adalah pada TB limfadenitis. Ini adalah proses peradangan kelenjar getah bening. Infeksinya bisa menyerang beberapa bagian termasuk kelenjar di leher. Dan teman-teman, ini adalah gejala dan tandanya, yaitu benjolan kelenjar getah bening. Dan yang kedua demam tinggi, ketiga kelelahan, keempat berat badan turun drastis, yang ketiga keringat berlebihan di malam hari. Nah selanjutnya ada tuberkulosis pada tulang. Jenis tuberkulosis ini berikutnya adalah disebut dengan skeletal TB atau yang disebut dengan TB tulang. Pada penderitanya, TB telah menyebar dari kelenjar getah bening atau paru kemudian ke tulang. Area tulang manapun bisa terkena, termasuk tulang belakang dan persendian. Tanda dan gejalanya yaitu teman-teman, nyeri tulang belakang. Yang kedua, tulang terasa kaku. Dan yang ketiga, pembekakan di sekitar tulang. Yang keempat, muncul abses dan bahkan bisa terjadi perubahan bentuk tulang. Dan juga di sini ada penyebab dari tuberkulosis. Nah, penyebab dari tuberkulosis ini yaitu ditularkan oleh Dopre-Nuclein. Dan juga yang kedua, dalam jaringan tubuh
manusia, tuberkulosis ini dapat tidur bertahun-tahun. Namun dia akan berkembang kembali apabila sistem imun kita menurun, maka penyakit tuberkulosis ini akan aktif kembali. Nah, selanjutnya ada dalam keadaan apabila seorang penderita tuberkulosis ini ada dalam keadaan suatu lokasi atau tempat yang gelap serta lembab, maka kuman-kuman ini akan bereaksi kembali apabila sistem imun kita menurun, seperti penjelasan pada poin kedua tadi. Selanjutnya ada faktor risiko pengaktifan kembali tuberkulosis ini, yaitu ada beberapa penyakit. Yang pertama AIDS, yang seperti teman-teman ketahui bahwa AIDS ini ditularkan melalui kontak langsung, yaitu seperti darah dan juga cairan vagina atau air mani. Yang kedua ada penyakit gastrectomy, yang dimana salah satu alat operasi untuk penyakit tumor pada bagian perut. Nah, apabila kita menggunakan salah satu alat ini yang tidak steril, maka akan menimbulkan kembali penyakit tuberkulosis. Selanjutnya ada penyakit Hodgkin, yang dimana kanker di bagian sistem kekebalan tubuh yang sering disebut dengan sistem limfatik. Selanjutnya ada leukemia, yang dimana kanker ini jaringan pembentuk darah termasuk pada sumsum tulang. Selanjutnya juga ada silikosis. Nah, silikosis ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan akibat manusia atau masyarakat sering menghirup udara yang mengandung debu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kita sebagai tim kesehatan kebidanan, alangkah lebih baiknya kita mengajak masyarakat untuk menggunakan masker apabila melakukan suatu aktivitas atau kerja yang dimana terdapat debu-debunya. Nah, selanjutnya ada diabetes mellitus yang tidak teratur. Nah, kita sebagai tim kesehatan juga apabila mengetahui masyarakat atau salah satu pasien yang sudah mengidap penyakit diabetes mellitus ini, angka lebih banyak kita menyarankan dia untuk mengontrol penyakitnya tersebut untuk mencegah terjadinya penyakit tuberkulosis. Tanda dan gejala tuberkulosis. Yang pertama, anoreksia, yaitu kurangnya nafsu makan. Yang kedua, demam tinggi rendah. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, berkeringat di malam hari. Yang kelima, berat badan menurun. Yang keenam, letih. Patofisiologi adalah individu terinfeksi melalui droplet nukleat dari proses TB paru ketika pasien batuk. Patofisiologi adalah individu terinfeksi melalui droplet nukleat dari pasien TB paru ketika pasien batuk, bersin, tertawa. Droplet nukleat ini mengandung hasil TB dan ukurannya kurang dari 5 mikro dan akan melayang-layang di udara. Droplet nukleat ini mengandung hasil TB. Pemeriksaan penunjang terbagi atas dua. Yang pertama, pemeriksaan radiologis. Yang kedua, pemeriksaan darah. Pencegahan terbagi atas tiga, yaitu pendidikan kesehatan masyarakat tentang TBC, bahayanya, cara penularannya, pencegahan. Yang kedua, vaksinasi BCG umur 0-4 tahun. Yang ketiga, menghilangkan sumber penularan dengan mencari dan mengobati semua penderita di masyarakat. Penata laksanaan tuberkulosis paru, TB paru dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase intensif dan fase lanjut. Yang pertama, fase intensif. Fase intensif adalah 2 bulan pertama pengobatan. Pada fase ini keempat obat, yaitu INH, rifampicin, etambutol, dan pyrazinamid akan diberikan kepada pasien dengan dosis yang disesuaikan dengan bobot badan pasien. Sedangkan fase lanjut, seperti namanya, adalah masa pengobatan lanjut setelah fase intensif selesai.
Pengobatan. Pengobatan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu obat utama dan obat tambahan, di mana obat utama dilakukan selama 2 bulan pertama dengan kapsel berwarna merah berisi 4 macam obat, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazimide, dan ethambutol. Sedangkan tahap lanjut dilakukan selama 4 bulan berikutnya dengan kapsel berwarna kuning yang berisi isoniazid dan rifampicin. Materi selanjutnya yaitu pneumonia, yaitu infeksi akut di parenkimia paru-paru dan sering mengganggu pertukaran gas. Bronkopneumonia melibatkan jalan napas distal dan alveoli. Pneumonia lobular melibatkan bagian dari lobus, dan pneumonia lobar melibatkan seluruh lobus. Penyebab penyakit dari pneumonia yaitu tingkat kesadaran turun, makan melalui pipa nasogasterik atau NGT, usia lanjut, kebersihan oral yang buruk, gangguan refleks gas, dan kelemahan atau debilitas. Tanda dan gejala pneumonia yaitu konsolidasi stempat atau ekstensi, menggigil dan gemetar, produksi sputum, demam, efusi pleural, nyeri dada, pleuritis, dan dedas, difusi, dan jelas. Patogenesis atau patofisiologis pada pneumonia. Jadi, mikroorganisme penyebab pneumonia terhisap ke paru bagian perifer melalui saluran respiratori. Nah, pertama terjadi udem akibat reaksi jaringan yang mempermudah proliferasi dan penyebaran kuman ke jaringan sekitarnya. Bagian paru yang terkena mengalami konsolidasi yaitu serbukan sel PMN, fibrin, eritrosit, cairan udem, dan ditemukan kuman alveoli. Nah, kemudian stadium ini disebut sebagai stadium hepatisasi merah. Selanjutnya, di posisi fibrin semakin bertambah, terdapat fibrin dan leukosit PMN di alveoli dan terjadi proses fagositosis yang cepat. Nah, itu merupakan patogenesis dari pneumonia. Kemudian lanjut pada pemeriksaan penunjang pada pneumonia itu yang pertama yaitu kita melakukan ronsetoraf. Nah, yang dimaksud dengan ronsetoraf itu merupakan pemeriksaan diagnostik non-invasif yang signifikan dalam mengevaluasi saluran pernapasan. Nah, kemudian tahapan kedua yaitu leukositosis, yaitu sel polimorfakuler atau PNM tadi meninggi. Kemudian bagian ketiga itu periksa sputum, yang diperiksanya itu pewarnaan gramnya. Kemudian yang keempat itu pemeriksaan khusus untuk menentukan kuman penyebab pneumonia tadi. Nah, selanjutnya yaitu penata laksanaan dan pencegahan pada pneumonia. Nah, ketika efektivitas kebersihan jalan nafas batuk tidak efektif, ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekresi pada jalan nafas secara banyak, nafas sesak, dan rohi basah les. Kemudian pada pengobatan di pneumonia ini yaitu pengobatan pneumonia bertujuan untuk mengatasi infeksi, meredakan gejala, dan mencegah terjadinya komplikasi. Nah, pengobatan yang diberikan sesuai penyebab dan tingkat keparahan kondisi. Yang pertama, obat antipiretik dan analgetik seperti ibuprofen dan paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri. Kemudian yang kedua, obat untuk meredakan batuk. Yang ketiga, obat antibiotik untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian, obat antivirus untuk mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian yang terakhir yaitu obat anti jamur untuk mengatasi infeksi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, itulah materi yang saya bahas pada siang hari ini. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, sekarang kita beralih ke sesi yang keempat, yaitu penutup. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja. Selebihnya kami mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.